Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat sebuah kota yang seperti taman Tuhan, diberkati luar biasa. Kota ini kota yang makmur. Bahkan ketika Lot ribut dengan Abraham, apa yang terjadi? Lot memilih kota yang makmur ini. Kita akan lihat di Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan, tapi bukan tamannya Tuhan. Di dalamnya banyak kemesuman. Laki-laki tidur dengan laki-laki. Bejat kota ini, rusak, penduduknya jahat sekali di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan bahas tentang penyimpangan seksual. Kota ini mengalami penyimpangan seksual loh. Bapak Ibu, seks itu diciptakan oleh Tuhan untuk hubungan suami dan istri yang sah. Kalau seks dilakukan di luar hubungan suami yang sah akan mendatangkan hukuman. Alkitab katakan di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, kalau orang itu ya berbuat dosa masalah seks ini berdosa dengan dirinya sendiri loh. Cepat atau lambat mereka akan ketemu dengan murka Tuhan. Kelihatannya sih enak melakukan penyimpangan seksual, selingkuh, berzina, kumpul kebo, apalagi punya simpenan, ke tempat pelacuran. Seks itu begitu menggairahkan dan seks itu tidak bisa dipuaskan. Selalu nagih, pingin lebih. Kalau ujungnya akan nyeret engkau dalam kebinasan. Seks diciptakan untuk hubungan suami istri yang sah, yang diberkati. Untuk hubungan suami istri. Di luar itu engkau melakukan kejahatan yang di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakiti dan melukai hati Tuhan. Apapun itu, kelihatannya sih nikmat, kelihatannya sih aman hari ini engkau melakukan penyimpangan seksual, tapi ujungnya engkau akan ketemu murka Tuhan. Dan di akhir-akhir zaman ini terjadi banyak penyimpangan seksual. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, semuanya banyak melakukan secara terang-terangan, mereka melakukannya. Sodom dan Gomora ini, kota yang seperti taman Tuhan ini, jahatnya bukan main. Coba kita akan lihat ya di Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Banyak airnya berarti subur, berarti makmur. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ini kota yang makmur. Semuanya mengalami kelimpahan. Makanya kelimpahan itu bukan ukuran orang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memang menjanjikan berkat. Tidak semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Iblis pun juga mendatangkan berkat. Gunung Kawi pun mendatangkan berkat. Tergantung hari ini engkau datang kepada siapa. Banyak orang hanya sekedar mencari berkat, mengancari berkat. Berkat bukan tujuan utama, Tuhan yang menjadi tujuan utama. Yang kita kejar ini Tuhan, kita berjalan sesuai dengan kehendaknya, kita hidup sesuai dengan kebenarannya. Bukan ngejar berkat. Banyak orang Kristen ngejar berkat. Kalau engkau ngejar berkat nanti sesat. Setan pun bisa memberi berkat. Bapak Ibu ingat ketika Yesus dicobain di padang gurun, iblis katakan bahwa semua bumi ini miliknya. Bapak Ibu bisa bayangkan itu, dia kasih seluruh bumi, dia bisa kasih harta loh. Setan bisa kasih berkat. Iblis bisa kasih berkat dan kelimpahan. Gunung Kawi pun, pesugihan pun bisa kasih berkat. Tapi dia minta nyawamu. Tetapi ketika Tuhan memberkati, dia nggak minta apa-apa. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, hobinya memberkati. Makanya jangan silau dengan orang kaya, jangan silau dengan orang yang diberkati. Silau dengan orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kelakuannya, sikapnya benar di hadapan Tuhan. Ibu, kita lihat aja, orang dunia itu lebih banyak kaya raya loh. Mereka bisa korupsi, mereka bisa kerja keras, juga bisa menghasilkan uang, mereka bisa melakukan banyak hal lah. Kekayaan bukan tolok ukur kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Sodom ini seperti taman Tuhan. Kurang apa kalau seperti taman Tuhan? Tapi bukan taman Tuhan. Ternyata orang yang hidup di dalamnya ini bejat dan jahat. Terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual.
Coba kita akan lihat di Kejadian 18 ayat yang ke-20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ini dosanya sangat mengerikan sekali sampai terdengar di surga. Bahkan di ayat selanjutnya Tuhan turun pengen memeriksa benar nggak orangnya jahat. Ternyata benar-benar tidak didapatin orang benar. Abraham pun ngomong sama Tuhan, kalau dapatin 50 gimana? Diselamatkan. Kalau dapatin 45 gimana? Akhirnya 30, 20 ternyata tidak didapatin orang yang benar. Kota ini ujungnya dimusnahkan Tuhan. Di Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Bapak Ibu, ini bukankah seperti lautan api Gehenna? Di lautan api kekal nanti di mana iblis, antikristus, dan nabi palsu akan dibuang ke lautan api kekal, lautan belerang. Ternyata lautan belerang ini turun dari langit untuk menghancurkan kota Sodom. Coba kita akan lihat ya kejahatannya orang Sodom itu seperti apa. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan oleh orang Sodom ini. Kita sekarang buka di Kejadian pasal yang ke-19. Mulai ayat yang pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Ini malaikat loh. Datang waktu petang. Dan ternyata di pintu gerbang di kota Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan, silahkan singgah ke rumah hambamu. Ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Ini Lot tawarin untuk tinggal di rumahnya. Ternyata tidak mau. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang ketiga. Tapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka dan membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki, perhatikan ya, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda, ini anak mudanya juga ikut, sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, laki-lakinya ikut semuanya, seluruh kota itu. Dari yang kecil sampai yang gede, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Pingin disodomin loh, pingin diperkosa, pingin, ini kata pakai itu artinya intercourse, hubungan seksual. Bayangkan Bapak Ibu, laki-laki, malaikat, kan bejat sekali nih orang kota Sodom. Malaikat mau diperkosa, karena malaikat bisa menyamar menjadi rupa manusia kan. Dia berupa manusia, nginep di rumahnya Lot, dan ternyata dikepung, pingin diperkosa. Ngeri nggak ini? Di Living Translation katanya lebih ngeri lagi. Bawa mereka keluar, laki-laki itu, supaya kami bisa perkosa mereka. Kan ngeri ini. Ini Sodom ini jahat sekali loh. Ini homoseksual. Bapak Ibu, homoseksual itu penyimpangan seks. Penyimpangan seks. Lesbian juga penyimpangan seks. Kalau engkau melakukan hal seperti ini, engkau hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Kalau engkau melakukan penyimpangan seperti itu, artinya kelakuanmu persis seperti orang Sodom dan Gomora. Kita lanjutkan lagi ya, di ayat yang ke-6-nya. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudara, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Lot punya anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, masih perawan ini. Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Lot ini menghormatin tamunya luar biasa.
Terus, yang kamu pandang baik, hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Perhatikan ayat 9-nya. Tetapi mereka berkata, nyahlah. Lagi kata mereka, orang-orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Udah pikirannya busuk, mau perkosa lagi. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesar orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Perhatikan, tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Karena malaikat kan. Dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah mereka mencari-cari pintu. Bayangin. Malaikat pun mau diperkosa. Karena malaikatnya dalam bentuk rupa manusia, laki-laki, pingin diperkosa. Jahatnya ini luar biasa. Tidak heran, tidak ada orang bertobat di dalamnya. Tuhan turunkan murka yang ngeri sekali. Hari ini, bagi orang yang memiliki penyimpangan seksual, apapun itu, engkau melakukan hubungan seks di luar nikah, engkau punya simpenan, engkau lesbian, engkau homo, engkau melakukan apalah namanya penyimpangan, melakukan hubungan seks yang di luar pernikahan yang kudus, hari ini bertobat balik sama Tuhan. Kalau tidak, engkau akan ketemu dengan murkanya Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lagi ya. Di ayat yang ke-12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sinilah? Menantumu? Atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan? Atau siapa kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Banyak orang serukan sama Tuhan, ini kota yang jahat, sampai dengar doanya itu sampai di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau setia berdoa, doamu didengar Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya itu, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok saja. Memang orang bejat kok, orang Sodom itu. Ketika fajar yang telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan tidak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntun keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah pegunungan, sebab engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Masih ngeyel, masih ngotot disuruh. Sungguhnya hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu oleh tuanku, telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sesungguhnya kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya larilah ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepat larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan, ia memandang seluruh ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Bayangin, dapur peleburan musnah semua. Demikianlah
pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abram, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Musnah semuanya, dibinasakan semuanya, karena jahat kotanya, orang-orangnya jahat, tidak ada yang bertobat, hidupnya ngawur, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia ketemu dengan murka Tuhan. Semua penyimpangan-penyimpangan jahat, seks yang jahat di hadapan Tuhan, engkau akan ketemu murka Tuhan kalau engkau nggak bertobat dan balik sama Tuhan. Hari ini keputusan untuk engkau sungguh-sungguh hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Roma pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak padanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran karyanya yang dunia ciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bagaimana kita bisa berdalih dengan Tuhan? Semua diciptakan, semua kebaikan Tuhan, semua penyertaan Tuhan terhadap hidup kita. Kita nggak bisa sangkali bahwa Tuhan itu ada kok. Tuhan ciptakan langit dan keajaiban, kedahsyatnya Tuhan real. Bagaimana bisa disangkalin? Coba kita akan lihat ya di ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ini ada orang-orang yang ngerti Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ini hidupnya bejat, sudah tahu Tuhan tapi melakukan kejahatan, sudah ngerti firman, sudah jadi orang Kristen, sudah di gereja, sudah dibaptis, tapi engkau hidup selingkuh, hidup berzina, hidup jahat di hadapan Tuhan, kelakuanmu buruk, engkau kepahitan, engkau sakit hati. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kenapa kok hatinya menjadi gelap? Padahal kan dia kenal Tuhan. Dia memilih melakukan dosa. Ada orang-orang yang senang melakukan dosa. Sudah tahu itu dosa loh, tetap dilakukan, tetap dihidupin. Makanya hatinya gelap. Nggak mau bertobat. Sudah enak melakukan dosa. Ada orang yang kumpul kebo, susah pisah dari pasangannya. Kenapa? Terlalu menikmatin dosa. Orang yang punya simpanan susah melepaskan dosa karena menikmatin perjinahan itu. Dia pikir perjinahannya nikmat. Bapak Ibu, makanya hatinya gelap. Kalau kita ini melakukan dosa sekali, Roh Kudus templak dan kita bertobat, respon kita benar, kita balik sama Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan dosa, jatuh dalam dosa, ditegur tetap ngeyel, tetap ngotot, benernya sendiri tetap melakukan dosa, ujung-ujung hidup dalam dosa. Hatimu gelap. Hatimu susah diterangi. Karena Alkitab katakan hati mereka yang bodoh dan menjadi gelap, susah ngerti kebenaran, lebih memilih hidup di dalam dosa. Ayat yang ke-22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, merasa sok pinter, merasa ngerti firman, bisa khotbah, bisa ngajar, tapi melakukan banyak kejahatan. Merasa paling pinter lah, merasa punya gelar banyak, merasa jadi orang pemimpin, punya pengaruh, punya duit, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka ngaku pintar, tapi ternyata di hadapan Tuhan bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Nah, orang-orang kayak begini nih, lihat aja kelakuannya busuk dan jahat. Bapak Ibu, kelakuanmu itu mencerminkan engkau sebenarnya ngikut Tuhan apa tidak. Terlihat dari ucapanmu, tindakanmu, kata-katamu, perilakumu itu mencerminkan kau kenal Tuhan apa tidak. Orang yang kenal Tuhan, kenal Allah yang sejati, dia menyembah Allah yang sejati. Kelakuannya akan menjadi sama seperti Allah. Tapi kalau orang ngaku kenal Tuhan, ngaku cinta Tuhan, ngaku percaya Tuhan, tapi kelakuannya busuk, tindakannya jahat, dipenuhi hawa nafsu,
buruk sekali, mulutnya jahat sekali, penuh dengan dengki, iri, dan kepahitan. Apa yang terjadi? Dia nggak kenal Tuhan. Dia menghidupin hawa nafsunya. Diserahkan oleh hawa nafsunya karena hatinya jahat di hadapan Tuhan. Makanya di ayat yang 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ini ada penyimpangan seksual, hidup dalam perzinahan, kumpul kebo, free sex, dan lain sebagainya. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi. Nggak bisa kontrol hawa nafsunya. Harusnya hawa nafsumu dipuaskan oleh pasangan hidupmu, bukan dipuaskan dengan perempuan lain atau laki lain. Kalau engkau berahi dengan laki lain, dengan perempuan lain, engkau mengalami penyimpangan seksual. Mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman. Perhatikan ya, laki-laki dengan laki-laki seperti orang Sodom dan Gomora tadi. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Cepat atau lambat engkau akan ketemu murka Tuhan. Hari ini kau dengar firman ini dan kau melakukan penyimpangan seksual, bertobat dan balik sama Tuhan. Supaya murka Tuhan tidak tertimpa dalam hidupmu. Nanti kalau engkau berurusan dengan Tuhan, ruwet urusanmu, hancur hidupmu, tidak ada pengharapan, tidak ada keselamatan lagi. Di ayat yang ke-28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, biasanya mereka ini bebal, susah untuk bertobat. Karena sudah menikmati hidup dalam dosa, seperti hidup di dalam Sodom dan Gomora itu loh. Makmur, sejahtera, melakukan bebas, tidak ada pantangan, bisa melakukan free sex, pokoknya melakukan seenak perutnya sendiri. Tidak heran orang-orang ini susah bertobat. Kalau engkau dengar apa yang saya sampaikan hari ini, yang engkau harus mengambil keputusan untuk bertobat sebelum murka Tuhan itu turun. Di ayat yang ke-28, dan karena mereka tidak merasa malu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Pikirannya jahat, pikirannya mesum, pikirannya bobrok, rusak, bejat, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki karakter seperti ini, lalim, jahat, ketus, waduh, pokoknya susah sekali, orang kejamnya bukan main, jahatmu, kamu pakai semua kejahatan untuk memuaskan di hidupmu, serakah dan tamak sekali, busuknya hatinya, bukan main. Pikirannya jelek, pikirannya buruk, susah mengampuni, penuh dengan dengki, iri dengki, membenci, pembunuhan, suka ribut, suka gegeran, penuh dengan tipu muslihat, fasik kelakuannya. Kelihatannya sih rohani, tapi kelakuannya busuk dan jahat. Seringkali nusuk dari belakang, munafik dan palsu sekali. Orang bisa kelihatan baik, tapi kelakuannya busuk dan jahat, penuh dengan iri, dengki. Pokoknya orang fasik itu ya tahu kebenaran, tapi nggak ngidupin kebenaran. Orang dengki itu ngelihat orang diberkati, ngiri. Orang ngelihat dipakai Tuhan, ngiri. Pembunuhan, orang membenci sama dengan seorang membunuh. Membunuh secara fisik, bisa membunuh secara membenci. Orang yang sukanya ribut dan gegeran, berantem terus, merasa dirinya paling benar, orang lain salah semuanya. Dengerin baik-baik. Kalau engkau tetap dikuasain kayak begitu, orang-orang model kayak begini, mereka adalah pengumpat, tukang misuh-misuh kata orang Jawa, tukang maki, ngomong kotor, tukang fitnah, benci dengan Allah. Kurang ajar sekali kelakuannya. Sombongnya nih, congkak, sombong, angkuh. Merasa hebat, merasa pintar, merasa cantik, merasa ganteng, merasa kaya, merasa punya semuanya. Sombongnya bukan main. Berat terus, pandai dalam kejahatan. Kalau menipu pajak, tipu muslihat, membalikkan perbuatan orang yang jahat jadi orang baik jadi orang jahat. Ini penuh dengan kejahatan, pandai, licin orangnya. Tidak taat kepada orang tua, memberontak kepada orang tua, ngelawan orang tua. Nah, dengerin baik-baik, kalau engkau ngelawan orang tua, engkau kurang ajar dengan orang tua, hidupmu akan mati muda. Hidupmu akan menderita, hidupmu akan jadi berkat. Hidupmu akan susah. Belajar hormati orang tuamu. Selama masih hidup, hormati, cukupin kebutuhannya, kasih duit, senengin dia. Tidak berakal itu artinya bodoh, tidak setia, nggak pernah setia dengan pasangannya, gonta-ganti, selingkuh. Tidak penyayang alias kejam, nggak punya belas kasihan. Tidak pernah mengelas kasihan, nggak punya empati.
mati dengan orang lain. Ini kalau karakter-karakter ada dalam dirimu hari ini, bertobat, balik sama Tuhan, minta Roh Kudus ubahkan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, ngerti firman, ngerti kebenaran orang ini bisa datang ke gereja orang-orang kayak begini, bisa terlibat pelayanan, bisa jadi diaken di gereja, bisa jadi majelis. Tapi kalau kelakuannya jahat kayak begini ini, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan apa yang mereka lakukan. Ini jahat di hadapan Tuhan. Kalau memiliki engkau penyimpangan seksual, kelakuan buruk dan bejat, hari ini bertobat balik sama Tuhan. Kalau engkau hari ini belum ketimpa murka Tuhan, Tuhan belum urusan dengan hidupmu, artinya Tuhan sedang tunggu hidupmu bertobat. Kalau enggak, nanti engkau berurusan dengan Tuhan, sebab ini jahat di mata Tuhan. Engkau ketemu dengan murka Tuhan. Kemarin kita pelajarin apa yang dilakukan oleh Abraham dan Ishak. Bahkan istrinya mau diambil orang. Karena istrinya mau diambil orang aja, Tuhan mau turunkan murka. Apalagi engkau yang berzina, ngambil istri orang. Engkau selingkuh, engkau melakukan kejahatan, engkau berurusan dengan Tuhan. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat balik sama Tuhan. Semua penyimpangan seksual, homoseksual, lesbian, selingkuh, punya simpenan, punya TTM-an, bertobat balik sama Tuhan. Kalau enggak, engkau akan ketemu murka Tuhan. Sekarang kita akan lihat di 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Kita baca di ayat yang ke-17-nya, kayaknya lebih bagus lagi. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Dia. Kalau kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Terus di ayat yang ke-18-nya, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Dosa yang dilakukan orang lain itu di luar dirinya. Tapi kita akan lihat. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kalau engkau mengikatkan dengan perempuan cabul, engkau menjadi satu dengan perempuan cabul. Kita lihat di ayat yang ke-16-nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya menjadi satu daging. Engkau berdosa terhadap tubuhmu sendiri. Kalau engkau mengikatkan dirimu pada Tuhan, engkau menjadi satu roh dengan Dia. Dan orang yang berbuat dosa seks, dia berdosa terhadap dirinya sendiri. Makanya tidak heran ketemu dengan murka Tuhan. Bapak Ibu bisa perhatikan semua penyakit-penyakit seks yang ngeri di muka bumi ini belum ada obatnya. HIV AIDS belum ada obatnya. Dan ngeri sekali. Saya pernah nangani orang kena HIV AIDS. Sama istri saya tangani mereka. Ngeri. Hidupnya hancur. Masa depannya rusak. Badannya pun hancur. Antibodinya pun hancur. Tinggal nunggu kematian saja. Kalau nggak bertobat, engkau akan berurusan dengan murka Tuhan. Saya udah ketemu berkali-kali orang yang melakukan dosa seksual yang ngeri ini. Orang yang homo mati muda, mereka kena HIV AIDS mati. Harusnya dia bertobat. Padahal orang ini normal loh, punya suami, punya istri, punya anak. Tapi mereka melakukan penyimpangan seksual yang ngeri sekali. Nah, ujungnya apa? Mereka mati. Ngeri. Hari ini kalau engkau melakukan penyimpangan seksual, bertobat dan balik sama Tuhan. Bagi laki-laki yang sudah selingkuh, perempuan yang sudah berzina, bertobat. Hari ini minta ampun sama Tuhan. Datang sama Tuhan, Dia penuh kasih karunia. Akuin dosamu di hadapan Tuhan. Dan balik sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tapi kalau hari ini engkau menikmatin semua dosa dan pelanggaran yang kamu perbuat, cepat atau lambat engkau akan ketemu murka Tuhan. Amin. Saya berdoa, firman yang kita pelajari hari ini membuat hati kita diubahkan Tuhan. Semakin hidup mau nyenengin hati Tuhan. Hidup kita ini harusnya jadi berkat. Bapak Ibu, ketika kita mengikatkan diri kita pada Tuhan, kita menjadi satu dengan roh, dengan Dia. Dan kita mesti tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Bayangin, bait Allah, tempat tinggalnya Tuhan, kamu kotori dengan perzinahan dan penyimpangan seksual. Apa yang terjadi? Engkau ketemu murka Tuhan. Tidak heran, berurusan sendiri dengan umurmu, Tuhan berurusan sendiri dengan tubuhmu. Hari ini, ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan. Tinggalkan dosa dan pelanggaran. Temuin nama Tuhan, minta dikonselingin. Atau Bapak Ibu bisa chat
lewat DM IG atau Messenger. Pasti saya jawab. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman ini jadi kehidupan. Berkat-Mu berkelimpahan, anugerah-Mu berkelimpahan. Setiap orang yang mendengarnya diberkatin Tuhan, dipulihkan Tuhan dan diubahkan Tuhan. Hamba berdoa orang rajin mendengar firman yang Hamba sampaikan, diberkatin Tuhan. Berikan kesehatan, umur panjang, sejahtera. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba berdoa oleh bilur Yesus, in Jesus name, urapan kesembuhan mengalir. Terjadi kesembuhan, pemulihan. Orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh dipulihkan Tuhan. Hari ini aku lepaskan urapan kesembuhan. Bagi orang-orang yang sedang merasa berdosa dan perlu bertobat, taruh tangan kananmu di dalam, mau berdoa dalam nama Yesus. Tuhan saat ini jamah hatinya. Jamah hatinya. Pengurapan itu turun. Buat dia memiliki kerinduan untuk berbalik, bertobat dan mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa berkasih karunia-Mu melimpah-limpah dan urapan-Mu tetap mengalir. Urapi setiap firman yang Hamba-Mu sampaikan. Firman yang jadi berkat bagi banyak orang, mengubahkan banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen and God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini namamu,
Kami mencintaimu. Siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu.
hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take Jesus name. Go. Maralah pakai. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain.
Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan, waktu nyembah begini Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore. Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu.
Pasangan hidup lu tak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil. Jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.